Halo teman-teman foodpreneur di Indonesia, ketemu lagi dengan saya Danis Punto Adi di acara video Q&A Foodies. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita memilih peralatan yang tepat dan bagaimana strategi dalam mengembangkan produk baru dalam bisnis kuliner. Oke, yang pertama adalah bagaimana kita memilih peralatan yang tepat. Peralatan yang tepat itu tidak harus selalu yang mahal. Jadi pertama kali ketika kita akan memilih peralatan yang tepat, kita harus bisa mengidentifikasi beberapa poin penting sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, kita harus menetapkan produk apa yang kita akan jual. Itu kita harus fix dulu di awal. Yang kedua, kira-kira berapa banyak target produksi untuk setiap produk yang kita akan jual. Setelah kita mengetahui dua aspek tadi, baru kemudian kita menetapkan sebenarnya jenis alat apa yang memang dibutuhkan untuk bisa memproses dan produksi menu-menu yang kita akan jual tadi. Itu pertama. Jadi yang pertama tetapkan dulu, oke, kita akan pakai anggaplah 3 jenis alat: kompor, oven, satu lagi blender, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah blender atau misalnya kompor, itu kan jenisnya macam-macam ya. Ada yang dari mulai harga paling murah, harga menengah, sampai harga termahal. Pentingnya kita mengetahui berapa banyak target penjualan untuk setiap unit itu untuk mengidentifikasi berapa tingkat pemakaian dari setiap peralatan ini secara harian. Jika ternyata untuk satu alat, anggap kompor, ternyata hanya digunakan 1 hari, kalau mengikuti target itu hanya 10 kali penggunaan per hari. Dia tidak perlu membeli kompor yang harganya mungkin belasan juta atau bahkan ratusan juta. Mungkin kita hanya perlu membeli kompor yang harganya 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin ratusan ribu kalau tingkat pemakaiannya tidak terlalu sering. Tetapi jika kita mengidentifikasi ternyata untuk satu alat tertentu, anggap blender, penggunaannya 1 hari bisa sampai 100 sampai 200 kali penggunaan. Nah, di sini kita harus mulai memikirkan untuk menggunakan atau membeli blender yang mungkin kualitasnya harus yang terbaik. Harganya mungkin bisa jadi sampai 10 juta atau bahkan 20 juta. Kenapa? Karena kita butuh barang-barang yang punya tingkat durability yang sangat tinggi sekali. Itu pertama. Yang kedua, dengan kita mengetahui juga quantity, kita juga harus memahami juga kira-kira berapa lama nih proses yang kita butuhkan untuk men-serving produk ke konsumen. Anggap kita mengetahui bahwa proses menggunakan blender itu kira-kira sekitar 3 menit setiap produk atau 3 menit setiap produk, dan kita identifikasi bahwa dalam satu waktu ternyata yang datang ke restoran kita untuk membeli produk yang diproses dengan menggunakan blender itu ada sekitar ada sekitar 6 orang sekali pemakaian berbarengan, dan kita mentargetkan kita ingin paling lama konsumen itu dari mulai di order sampai menerima sekitar 6 menit. Berarti dalam artian kalau kita satu proses 3 menit, kalau 6 menit berarti satu blender itu punya kemampuan mengcover 2 konsumen. Kalau kita tetap ingin menjaga periode waktu dari mulai order sampai nyampe konsumen 6 menit, kalau kita memiliki 6 konsumen, berarti kita harus memiliki 3 blender. Jadi keputusan apa kita beli 1, 2, 3, 4 atau 5 blender, kita harus mengetahui dulu secara pasti, atau kita membuat satu prediksi kira-kira berapa banyak nih kepadatan konsumen atau jumlah konsumen ketika memesan produk tersebut dalam satu periode waktu bersamaan. Itu satu hal. Kemudian tadi yang berikutnya adalah setelah saya punya alat, setelah saya mungkin bisa menentukan jumlah atau jenisnya, kemudian ini berjalan nih, sudah berjalan bersama mengembangin produk lagi. Nah, bagaimana saya menentukan produk yang paling tepat sebenarnya ketika saya akan mengembangkan produk-produk baru? Ketika kita akan mengembangkan produk baru, apalagi restoran kita sudah mulai berjalan, tahap pertama adalah optimalkan pengembangan produk itu menggunakan equipment yang ada. Sebisa mungkin jangan menambah equipment baru. Kenapa? Agar alat-alat yang sudah kita beli, kita investkan dari awal, ini terutilisasi lebih maksimal, sehingga nilai value dari alat tadi menjadi lebih tinggi. Kalau kita punya misalnya alat kompor, terus ada blender, ya
pastikan pengembangan yang ada menggunakan dua alat tadi. Tapi kan mungkin dalam kenyataannya, wah ini ada produk bagus, lagi hip, lagi tren, tapi ternyata kita nggak punya alatnya. Apakah ketika ada kondisi seperti itu berarti kita tidak melakukan pengembangan produk baru karena alatnya harus melakukan investasi? Oh, tentu nggak juga sih. Kita bisa saja kita melakukan pengembangan produk di mana pengembangan produk baru tadi membutuhkan reinvestasi alat yang baru. Oke, itu nggak ada problem. Tapi yang pasti ketika kita ingin mengembangkan sebuah produk baru di mana produk baru itu membutuhkan investasi alat baru, kita harus hitung berapa nilai alatnya. Dan kita harus hitung juga berapa tingkat pengembangan modal kita inginkan dengan alat baru tadi. Kita anggap kalau misalnya kita punya alat dengan harga 10 juta dan kita ingin pengembangan modal dari pembelian alat baru ini dalam waktu 2 bulan misalnya. Berarti kita harus pastikan alat ini harus bisa menghasilkan produk yang terjual 5 juta per bulan. Jika kita berhitung dengan menu baru ini tidak bisa menghasilkan omset atau keuntungan 5 juta per bulan, ya berarti alatnya nggak visible. Jangan di launching gitu. Tapi kalau hitungannya masuk ya boleh, silahkan kembangkan produk baru dengan melakukan reinvestasi dengan item yang baru. Tetapi sedapat mungkin usahakan pengembangan menu-menu baru itu mengoptimalkan alat yang sudah kita setting sejak pertama kali kita membangun bisnis kita. Oke, tadi saya sudah jelaskan beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai ketemu di video Q&A Foodies berikutnya. Tetap semangat kuliner Indonesia.